jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bang Adnil Manalu. Oke, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis tanpa biaya, jadi jangan lupa ya untuk subscribe channel kita, channel Adnil Manalu. Terima kasih. Halo guys, kita kembali lagi dengan channel kita di channel Adnil Manalu yang sudah membuat bermacam video. Nah, saat ini kita lagi OTW perjalanan ke Medan. Kami gerak dari kampung kita sih merasa takut gimana gitu ya kan, gara-gara corona ini. Nah, kita akan mau lihat bagaimana atau apa-apa aja sih perubahan perjalanan selama masa corona ini gitu. Apakah lokasi atau perjalanan kita sunyi atau gimana ya kan. Banyak juga perubahannya saya lihat. Kita berangkat ada dari rumah dari Tigalingga sampai ke Sidikalang. Lumayan sepi sih, sepi sekali semua. Mungkin karena corona ini semua orang takut keluar ya kan. Jadi kita mau tunjukkan juga, atau nanti akan kita tahu bagaimana atau apa aja sih, atau kondisi jalan di mulai dari kampung kita sampai ke Medan kayak mana kan gitu ya kan, atau tempat-tempat yang biasanya kita singgahi selama perjalanan apakah masih ramai atau gimana gitu ya. Jadi ikuti juga ya perjalanan kita ya hari ini ya. Mudah-mudahan untuk perjalanan kita sampai dengan tujuan tanpa ada kendala, selalu diberkati oleh Tuhan. Oke guys, tapi jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, channel Adnil Manalu, dan juga aktifkan loncengnya supaya selalu mendapat notif terbaru kita. Oke. Nah, ini posisi keadaan atau jalan di Sumbul. Semuanya merasa sepi, lancarlah perjalanan. Nah, kita akan memantau atau memberitahukan mulai dari Sidikalang sampai ke Medan, atau kayak mana posisi atau keadaan jalan kita. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Tuhan kita ya guys. Oke, ikuti channel kita terus ya. Sampai jumpa untuk laporan berikutnya. Inilah posisi keadaan Sumbul. Oke guys. Oke guys, kembali dengan kita ya, perjalanan kita hari ini yang menuju ke Medan. Sekarang posisi kita itu mendekati jalan area yang paling ditakuti, yang sangat-sangat konon katanya ya, jalan ini sangat sepi. Jalan ini ya di pertengahan hutan, tidak ada perumahan sama sekali. Dan konon katanya jalan ini lumayan banyak memakan jiwa atau korban. Tapi kalau saya pribadi sih bilang, kenapa itu terjadi ya, kurang hati-hati aja sih. Kalau saya secara pribadi hati-hati. Kalau pesan saya untuk pengemudi ya, kalau memang merasa capek atau ngantuk, lebih baik istirahat dulu kan gitu kan guys. Tapi kawan-kawan penasaran kan dengan jalan yang sangat-sangat ditakuti para pengemudi, mulai dari Sidikalang, Sumbul ataupun sampai ke bawah sana. Memang terkenal jalan kita ini sangat-sangat ditakuti. Nah, kita akan memasuki, mudah-mudahan jalan kita lancar ya guys ya. Nanti akan kita tunjukkan posisi atau keadaan jalan, yaitu yang sering dinamakan jalan ini itu Lopondom, atau jalan yang mana bilang ya, itu sih yang sering dikenal oleh masyarakat kita, Lopondom. Jangan salah sebut ya. Jalan ini area yang sangat-sangat ditakutkan guys. Oke. Nah, ini dia guys, posisi jalan atau keadaan jalan yang akan kita lalui menuju ke Medan.
Oke, nanti kita akan lapor bagaimana keadaan kita, perjalanan kita mulai dari Sidikalang sampai menuju ke Medan ya guys ya. Oke, ini dia, memang lumayan sepi sih guys. Ini masih jalan memasukinya, belum lagi pada saat pertengahan jalannya yang sangat, suasana di sana lumayan dingin, mungkin karena di pertengahan hutan ya. Nah ini dia, nah ini dari tadi belum ada lewat, ini akan kita lalui sama-sama dan saya akan melalui secara main tunggal guys. Oke guys, ini deh guys, memang sepi kali guys. Memang betul-betul di pertengahan hutan guys. Tapi kalau kita memang lagi fit, istilahnya memang belum ada kekurangan semangat atau belum ngantuk, belum capek, saya yakin sih perjalanannya akan lancar. Dan ini lumayan dingin guys. Mungkin karena pertengahan hutan ini guys. Nah ini dia posisi jalan yang harus kita lampu, yang sering dikenal kampung kita, jalan yang sangat-sangat ditakuti guys. Oke, supaya kita bisa lebih lancar lagi guys, nanti kita lanjut ya guys ya. Ya, untuk posisi jalan kita tidak jauh dari keadaan sekarang guys. Oke guys, nah kita sudah melewati jalan yang paling seram atau yang paling ditakuti para pengemudi. Ya, perasaan saya sih memang merasa beda ya, agak dingin, sunyi, dan memang jarak jalan atau area yang paling ditakuti itu lumayan jauh juga sih, sekitar 14 atau 15 km. Bayangkan 15 km di tengah hutan tanpa ada perumahan, dan memang transportasi pun agak sepi di sana. Mungkin karena saya main tunggal ya, dan jujur ini perdana saya melakukan perjalanan dari kampung saya menuju ke Medan menggunakan transportasi main tunggal. Ini perdana saya laksanakan. Jadi macam kampungan gitu ya guys ya. Tapi memang jujur selama ini memang kita udah sering ke Medan, kalau 10 kali lebih udah ada. Cuman biasanya kita kan menggunakan transportasi seperti bus, dan kita biasanya kalau kita menggunakan bus atau naik bus, setelah naik mobil kita tidur, nyampe di Medan baru bangun gitu kan. Memang untuk transportasi sepeda motor memang saya sudah melakukan 3 kali, itu 2 kali bersama kawan, dan untuk main tunggal ini perdana. Merasa agak gimana guys sih gitu, takut karena betul-betul nggak ada kawan berbicara, nggak ada kawan bercanda gitu, hanya fokus pada sepeda motor sama jalan gitu. Jadi merasa agak beda gitu ya guys ya. Tapi semuanya dilancarkan kok, semuanya lancar, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ya guys ya. Oke, ikuti perjalanan kita. Biasanya sih kalau kita jalan pemotongan kita tembus ke Medan kisaran 3,5 jam, tapi ini kita akan melakukan jalan biasa saja tanpa melakukan jalan potongan. Mungkin kita akan makan waktu 4 jam gitulah dia guys. Dan mudah-mudahan dilancarkan ya guys ya. Ikuti channel kita terus ya guys ya, jangan di skip dulu, ikuti aja biar bisa dipantau apa aja sih tantangan mulai dari Sidikalang sampai ke Medan. Tadi di sana ada sih jalan yang agak seram, tanah longsor gitu, jadi kalau untuk transportasi tidak boleh lewat secara bebas, jadi satu-satu dulu. Kenapa jalan kita ini terkenal lumayan seram,
Tapi kalau aku sih bilang ya semuanya lancar kalau kita lagi fit, tidak terlalu capek dan tidak ngantuk, itu aja sih kuncinya. Oke, ikuti channel kita terus ya guys, Adnil Manalu ya. Oke guys, kendaraan kita minta minum guys, minta ganti oli supaya perjalanan lebih lancar. Kita penuhi dulu kebutuhan sepeda motor kita itu, ganti oli guys, supaya jangan ada nanti kendala. Dan sekarang posisi kita itu di Kabanjai guys, Kabanjai. Banyak juga sih perubahan setelah ada corona ini, jalanan sepi kali guys. Biasanya kalau di Kabanjai ini rawan dengan macet guys, tapi untuk kali ini kita berjalan dengan lancar tanpa ada kendala guys. Ini untuk perjalanan sih, untuk transportasi tidak padat, coba sesuai pas. Ini dia guys, ini kita ikuti perjalanan kita guys ya. Kita ganti oli dulu guys, kita kasih dulu minum sepeda motor kita supaya lancar untuk perjalanan guys. Oke guys, sekarang posisi kita yaitu di Kabanjai Kota guys. Nah ini dia guys, untuk Kabanjai Kota juga tergolong sepi jalannya guys. Untuk sepeda motor bisa lah kita buat kecepatan 60 per kilometer, bisa lah tembus kita bikin, karena jalannya lumayan kosong guys. Ini dia posisi untuk Kabanjai Kota guys ya. Oke, ikuti terus ya kegiatan kita hari ini, perjalanan kita sampai ke Medan nantinya ya guys. Oke guys, kita sudah sampai Medan guys. Perjalanan dari Tigalingga sampai ke Medan ini, posisi kita sudah di kota Medan guys. Sejauh manapun perjalananmu, enaknya ditemani dengan aqua botol.
tapi belinya yang besar ya, biar irit. Oke ya, kita untuk video kita aja berjalan terlalu monoton kali ya. Mana tahu nanti ya kan, setelah kita upload video kita ini kita dapat endorse dari perusahaan Aqua, lumayan juga. Oke, kembali ke topik. Saat ini kita sudah berada di Medan. Dengan jarak tempuh yang kita butuhkan mulai dari Tigalinda sampai ke Medan itu 4 jam lebih. Misalnya kita bilang 4 jam lewat 15 menit. Jadi memang biasanya sih kalau kita melakukan perjalanan dari kampung kita ke Tigalinda itu makan waktu 3,5 jam, tapi sudah menggunakan jalur potong atau jalan pemotongan. Tapi saat ini kita melakukan perjalanan dari jalan kota, dari jalan pusat, khusus untuk melengkapi video kita ini, biar semua tertata, semua proses atau perjalanan yang kita lalui itu dapat kita bikin dengan baik. Dan ternyata guys, untuk jarak dari kampung kita, dari Tigalinda sampai ke Medan itu 225 km jauh. Untuk biaya atau minyak, nah ini nih yang paling bikin saya heran juga. Saya juga baru tahu karena baru untuk saya perhatikan. Untuk jarak 225 km hanya membutuhkan minyak 20.000 guys. Nah, tadi saya melakukan pengisian minyak kepada tank kereta saya atau sepeda motor saya 30.000, dan sisa minyak saya itu sekitar 3 garis. Berarti ya 20.000 itu udah paling banyak lah itu guys. Bayangkan 225 km hanya membutuhkan 20.000 minyak. Irit, wow. Nah, untuk video kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video kita mulai dari berangkat dari rumah sampai ke Medan. Kiranya kawan-kawan yang di luar sana menyaksikan video kita suka dengan video kita, dan kalau memang saudara suka dengan video kita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan buat kawan-kawan yang mau bertanya-tanya soal Medan, seputar Medan atau sekitar Sidikalang, bisa ditanya ke kita, karena kita aslinya memang di Sidikalang dan Tigalinda, dan perantauannya di Medan, dan kita merantau di Medan ini sudah 7 tahun lebih. Oke, terima kasih.